Can't keep my dick in my pants. Hey, my bitch don't love me no more. Hey, she kick me out on life, bro. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Mustafa Hamdi. Di video kali ini saya ingin membahas tentang perbedaan kopi Arabica dan Robusta. Check it out. Nah, apa sih yang membedakan kopi Robusta dan Arabica? Secara umum, kopi itu kan terbagi ke dalam dua jenis secara umum ya. Ada yang Robusta, ada juga Arabica. Apa saja yang membedakan kedua jenis kopi tersebut? Ya udah, saya ngopi Arabica dulu ya. Bukan hanya nikmat kopi ini, tapi kopi juga mengandung segudang khasiat. Jadi tidak heran jika banyak orang yang minum kopi secara rutin. Tapi asal jangan ngopi-ngopi aja, nggak tahu perbedaan antara Arabica dan Robusta. Kedua jenis ini berbeda, karakter pun berbeda ketika kalian seruput. Contohnya, mantap mas bro. Minimal tahulah jenis Arabica dan Robusta, karena keduanya memiliki kenikmatan yang sangat berbeda. Untuk tahap pertama, apa beda Arabica sama Robusta? Poin pertama itu lokasi tanam. Tanaman kopi Arabica itu tumbuh di daerah dengan ketinggian sekitar 700 sampai 1700 mdpl di bawah permukaan laut. Kawasan ini terbilang dataran tinggi dengan suhu yang sejuk antara 16 sampai 20 derajat Celcius ya. Jenis kopi Arabica itu ditanam di dataran yang kurang tinggi, kurang dari 700 mdpl, maka tanaman ini akan lebih rentan terkena penyakit, misalnya daunnya karat ataupun apa ya namanya, runtuh ataupun banyak ulat gitu kan. Kalau salah mohon dikoreksi. Untuk yang kedua itu bentuk biji. Bentuk biji si Arabica itu memiliki bentuk biji sedikit memanjang. Kali ini saya nggak ada contoh ya, karena kantin pun udah tutup. Sedikit memanjang dan agak pipih dia. Memiliki ukuran yang lumayan besar, yang agak besar. Tapi kalau untuk si Robusta, bentuknya agak membuat membulat dan terbilang padat gitu. Ukurannya lebih kecil, teksturnya lebih kasar. Kedua biji ini memiliki teknik roasting yang sangat berbeda dari Robusta. Saya ngopi dulu ya. Yang poin ketiga itu soal rasa dan aroma kopi. Robusta memiliki rasa dan aroma kopi yang kuat, cenderung kasar dia. Misalnya terlalu hitam, tapi kalau saya kurang suka yang biji Robusta. Kalau dibuat ke espresso lebih enak biji Robusta itu. Kayak instruktur saya yang buat di Sobat Seduh, biji Robusta itu dicampur dengan susu, ada es sedikit, lalu di shake. Rasanya seperti kacang-kacangan gitu. Kalau untuk si Arabica, banyak rasa yang timbul di biji Arabica. Ada buah, kacang-kacangan, rempah-rempah, begitu banyak yang timbul di biji Arabica ini. Makanya beda Robusta dengan Arabica itu soal aroma dan rasanya. Untuk poin keempat, jika ada yang salah tolong dikoreksi ya mas bro. Ini pun saya ingin belajar dan mengoreksi tentang review tentang kopi. Untuk poin keempat, nah kawan-kawan, untuk poin keempat itu kadar kafein. Kadar kafein yang di Arabica memiliki kandungan kafein yang kisaran sekitar 0,9 atau 1,14%.
jumlah kafein cenderung terlalu rendah di Arabica, yang membuat kopi Arabica ini terasa lembut dan tidak pekat saat sudah diseduh. Makanya kafeinnya di kisaran 0,9 sampai 1,4%. Sementara untuk si Robusta, kafeinnya cukup tinggi ya, di kisaran antara 1,8 sampai 4%. Karena kafein yang terdapat di si Robusta itu sangat nendang. Kopi Robusta itu memiliki rasa yang cenderung pahit hitam lagi. Udah pahit hitam lagi. Untuk si Robusta gimana? Rasanya cuma timbul satu rasa, yaitu pahit. Kalau aku banyak rasa sayang dan rasa sakit kepala. Dan untuk poin kelima itu harga yang membedakan antara si Robusta dan Arabica itu sangat jauh berbeda. Kalau si Robusta harganya paling kisaran sekitar 75 1 kilo seperti yang saya ambil. Kalau untuk si Arabica harganya lebih wow, apalagi yang wine yang memang betul-betul enak, wine-nya sekitar 700. Kalau yang standar sekitar 300 ya, 300-an gitu. Tapi untuk espresso yang specialty saya pakai harganya sekitar berapa ya? Nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Mohon di like and subscribe and comment ya. Jangan lupa Mas Bro.